Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas kode program yang telah saya buat, yaitu tentang array. Oke, jadi seperti biasa pada baris ini merupakan public class yang dimana penamaannya harus sesuai dengan saat kita melakukan pemberian nama pada file. Kemudian public static void main ini untuk start. Dan ini scanner untuk membaca inputan dari pengguna. Lalu di sini kita mendeklarasikan variabel ya tidak yang memiliki tipe data string. Kemudian masuk ke dalam kondisi dual yang mana do uh, mencetak output selamat datang di sistem akademik. Kemudian output filkopube, lalu output garis strip. Lalu kemudian ada output masukkan jumlah mahasiswa di semester 1. Di sini kita menggunakan print karena sistem akan meminta pengguna untuk menginput ini, menginput yang mana nantinya akan disimpan ke dalam variabel jumlah mahasiswa yang memiliki tipe data integer. Nah, ini merupakan deklarasi array dari variabel mahasiswa yang memiliki tipe data string. Kemudian ini deklarasi array variabel name yang memiliki tipe data string. Kemudian di sini akan mencetak masukan identitas tiap mahasiswa. Nah, masuk ke dalam looping for, yaitu integer i sama dengan 0. Kemudian decision, jika i kurang dari jumlah mahasiswa, maka akan mencetak output nama mahasiswa ke ini sesuai dengan array tadi yang di yang diminta oleh pengguna. Kemudian di sini pengguna akan menginput yang akan disimpan ke dalam variabel mahasiswa. Lalu di sini akan mencetak nih mahasiswa ke sesuai dengan array. Kemudian akan memasukkan name yang akan disimpan di dalam variabel name. Lalu yang terakhir ada mencetak baris baru. Nah, kalau statement ini sudah dijalankan, maka akan kembali ke for yang ekspresi ketiga, yaitu increment i sampai tidak memenuhi kondisi ini. Jika kondisi ini sudah bernilai false, maka akan keluar dari looping dan melanjutkan ini output, yaitu masukkan jumlah mata kuliah di semester 1. Kemudian pengguna akan memasukkan input yang akan disimpan ke dalam variabel jumlah matkul yang memiliki tipe data integer. Nah, ini merupakan decision dari array variabel nama matkul yang memiliki tipe data string. Kemudian deklarasi array variabel SKS yang memiliki tipe data integer. Nah, kemudian di sini ada output masukkan identitas setiap mata kuliah. Lalu kita masuk ke dalam kondisi for, yang mana integer i sama dengan 0. Kemudian ada decision i kurang dari jumlah matkul. Jika kondisi tersebut bernilai benar, maka akan memunculkan statement output, yaitu nama mata kuliah ke ini sesuai dengan array tadi. Lalu pengguna akan masukkan input yang akan disimpan ke dalam variabel nama matkul. Kemudian selanjutnya ada output SKS mata kuliah ke ini sesuai dengan array tadi. Lalu pengguna akan masukkan input yang disimpan ke dalam variabel SKS. Terakhir kita akan mencetak baris baru. Setelah menjalankan statement ini, maka akan kembali ke for ekspresi ketiga, yaitu increment i. Begitu terus sehingga ini tidak memenuhi. Jika sudah tidak memenuhi atau memiliki nilai false, maka akan keluar dari looping dan masuk ke dalam deklarasi array nilai yang merupakan deklarasi dua dimensi, yaitu memiliki tipe data double. Oke, kemudian selanjutnya yang akan mencetak output masukkan nilai tiap mahasiswa tiap mata kuliah. Kemudian masuk ke dalam
ke dalam ekspresi kondisi for, integer i sama dengan 0. Di sini ada decision i kurang dari 9 mahasiswa. Jika benar, maka akan masuk ke dalam statement output nilai mahasiswa plus variabel mahasiswa plus titik 2. Lalu akan masuk ke dalam for yang kedua, yaitu integer j sama dengan 0. Di sini melakukan decision apakah j kurang dari jumlah matkul. Jika iya, maka akan masuk ke dalam kondisi do while. Do mencetak nama matkul plus titik 2, kemudian masukkan input yang akan disimpan ke dalam nilai matkul. While jika nilai matkul kurang dari 1 atau nilai matkul lebih dari 100, maka akan melakukan do tadi. Nah, jika selesai, maka akan disimpan ke dalam ini nilai. Jika decision dari for yang kedua sudah tidak memenuhi, maka akan kembali ke for yang pertama, ekspresi 3, yaitu increment i. Kemudian mencetak garis baru. Nah, kemudian masuk ke dalam output data akademik Telkom B. Di sini kondisi for integer i sama dengan 0, kemudian decision i kurang dari jumlah mahasiswa. Jika kondisi tersebut bernilai true, maka akan masuk ke dalam statement output ini. Kemudian ini deklarasi. Kemudian masuk ke dalam for yang kedua, yaitu integer j sama dengan 0. Kemudian ini decision j kurang dari jumlah matkul. Jika bernilai true, maka akan munculkan output ini. Nama matkul, SKS, nilai. Nah, kita menggunakan format. Di sini menggunakan F karena tipe datanya double, yaitu menggunakan floating point. Kemudian di sini deklarasi string huruf nilai. Jadi jika nilai kurang lebih dari sama dengan 85, maka huruf nilai sama dengan A. Jika kondisi tersebut salah, maka akan masuk ke kondisi selanjutnya. Dan akan berlanjut seperti itu. Nantinya akan disimpan ke dalam huruf nilai. Kemudian yang di sini akan mencetak output nilai huruf plus huruf nilai sesuai dengan ini. Kemudian di sini ada deklarasi double nilai mutu. Ini sama seperti yang tadi, seperti huruf nilai. Bedanya di sini untuk menentukan nilai mutu. Kemudian jika sudah disimpan ke nilai mutu, di sini akan masuk ke total nilai mutu. Nih, nilai mutu kali SKS. Kemudian akan masuk ke dalam sini, decision. Apakah total SKS lebih dari 0? Jika iya, maka total nilai mutu. Nah, yang ini tadi. Jika tidak, maka total SKS 0. Kemudian kita akan mengeluarkan output, mencetak output, yaitu IPK, menggunakan format seperti yang nilai tadi. Nah, yang ini menggunakan format. Kemudian mencetak baris baru. Dan berulang lagi ke atas ini. Jika sudah tidak memenuhi dari decision tadi, maka akan keluar for dan ini. Apakah Anda ingin mengulangi lagi Y atau T? Ya tidak, ini input. Nah, jika inputan pengguna adalah Y, maka akan mengulang. Nah, di sini akan mengulang dari awal lagi. Selamat datang di sistem akademik. Tapi jika inputan pengguna adalah T, akan keluar dari program dan selesai.
Sekian penjelasan pada program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.